Assalamualaikum semuanya, welcome back to Rizkia Umay YouTube channel. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini. Tapi sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's start to the video. Di video kali ini aku mau membahas sedikit tentang fakta menarik sebagai mahasiswa farmasi yang tentunya ini adalah pengalaman pribadi aku yang sudah aku jalanin selama aku menjadi mahasiswa farmasi gitu. Dan jadi ini adalah bisa jadi ini gambaran untuk teman-teman semua yang pengen atau yang mau atau yang punya niat untuk masuk dalam dunia kefarmasian atau menjadi mahasiswa farmasi juga. Jadi sekali lagi semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Oke, let's start to fun fact number 1. Yang pertama adalah mahasiswa farmasi itu kebanyakan adalah perempuan dan yang mendominasi adalah perempuan. Nah, jadi mungkin kalian semua yang sudah ada dalam dunia kefarmasian itu sudah merasa bahwa oh iya benar gitu. Jadi biasanya anak farmasi itu kebanyakan cewek dan gak tahu kenapa cowoknya itu cuma sedikit. Dan yang aku jalanin juga sama, cowok di unit aku atau di kelas aku itu cuma 8 orang dari 40 mahasiswa. Bayangin aja, nggak sampai 10% isi si cowok-cowoknya ini. Dan biasanya dosen itu bingung untuk membagi kelompoknya. Biasanya si cowok-cowok ini pengennya ngumpul nih. Oh nggak bisa, karena kalau mereka ngumpul mereka nggak akan kerja gitu. Mereka nggak akan menyelesaikan tugasnya. Jadi biasanya si cowok-cowok ini dibagi ke semua kelompok-kelompok yang ada ceweknya. Jadi biar mereka bekerja, biar mereka belajar. Jadi seperti itu. Oke, fun fact yang kedua adalah begadang. Nah, ini mungkin tidak hanya farmasi tapi seluruh fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan yang lain juga pernah bergadang. Tapi boleh digarisbawahi begadang dari farmasi adalah bisa setiap hari begadang. Kenapa? Adanya laporan, adanya data, adanya jurnal yang semuanya adalah tulis tangan. Dan ini juga yang udah aku jalanin, biasanya jurnal, laporan, data itu semua harus tulis tangan, gak boleh ngetik. Dan ini kenapa ya, yang menyebabkan mahasiswa farmasi itu sering banget begadang. Dan fun fact-nya adalah kalian boleh perhatiin bahwa mahasiswa farmasi itu kebanyakan mata pandainya itu terlihat sekali, bahkan bisa sampai yang kalau yang sudah masuk dalam apoteker tuh bisa sampai item-item di sininya mata pandainya itu. Dan itu benar-benar dijalanin begadang itu kayak full gitu. Jadi semua deadline, jadi semua harus dikerjakan dalam sekaligus gitu. Tidak hanya 3, bahkan sampai 5 mata kuliah sekalipun sekaligus gitu. Jadi begadang adalah hal yang wajib dilakukan oleh mahasiswa farmasi. Oke, fakta menarik yang ketiga adalah lupa membawa hal penting saat masuk laboratorium. Dan biasanya semua yang sudah dipersiapkan, ada saja satu barang yang mungkin ketinggalan dan itu amat sangat penting. Dan biasanya juga untuk mahasiswa farmasi kalau tidak membawa satu barang penting sekalipun tidak diperkenankan untuk masuk. Contoh, aku sudah pakai jas lab, aku sudah siap, prosedur kerja sudah di kepala, alat dan bahan sudah siap, aku lupa mengcopy prosedur kerja. Dan itu adalah hal penting meskipun prosedur kerja itu sudah ada di dalam kepala kita. Nah, jadi ini juga harus kalian tahu bahwa farmasi dituntut untuk lebih teliti, untuk lebih preparingnya jauh lebih besar gitu. Kayak alat dan bahan itu nggak boleh. Satu lagi ini fakta menarik. Jadi kan kalau kita masuk ke lab itu biasanya kita harus tidak boleh memakai perhiasan ataupun hal yang berharga, karena kalau kena dengan bahan kimia itu kan bisa berbahaya. Dan satu lagi, kita harus memakai kaos kaki. Dan yang paling parahnya adalah ketika semua sudah siap, saya sudah pakai jas lab, saya sudah bawa prosedur kerja, saya sudah menghafal semua prosedur kerja di kepala, saya sudah bawa alat dan bahan, semuanya sudah siap nih, saya tinggal masuk doang. Tahu apa yang ditanya sama dosen? Umi, coba angkat roknya. Oke, dan saya tidak pakai kaos kaki. Dan itu saya diperkenankan masuk hanya kalau saya memakai kaos kaki. Dan itu adalah hal yang paling lucu yang pernah saya jalani. Itu adalah pengalaman juga bahwa hal-hal seperti ini, hal-hal sepele yang mungkin kalian semua anggap
kaos kaki doang, tapi itu adalah hal penting. Kenapa? Memakai kaos kaki pada saat masuk lab itu penting. Kalau kita terkena oleh cairan kimia itu jadi bisa berbahaya. Itu adalah pengamanan khusus untuk mahasiswa farmasi. Oke, fakta menarik yang keempat adalah tidak berani memegang alat laboratorium. Jadi ini juga pengalaman. Biasanya pada saat nge-lab itu kan bahan atau alat-alat dari lab farmasi itu benar-benar mahal, harganya bisa sampai jutaan. Dan biasanya dalam satu kelompok yang berani megang alat itu cuma satu orang. Ini fun fact yang aku jalanin, dan biasanya kalau aku satu kelompok yang berani megang itu cuma satu orang. Si satu orang itu aja yang kontrol semuanya. Kenapa? Ditakutkan terjadinya pecah si alat lab tadi. Karena apa? Harganya mahal. Kalau nih contohnya, misalkan nih buret itu harganya bisa sampai jutaan. Aku nggak tahu pastinya berapa, nanti aku cantumin di sini. Buret itu kan ada tutupnya. Nah, jadi kalau tutupnya aja pecah, kita harus ganti one set. Satu set kita harus ganti, dan itu harganya jutaan. Dan biasanya tidak hanya si pemecahnya aja yang harus mengganti, tapi seluruh mahasiswa harus iuran dan mengganti si alat itu sama-sama. Jadi itulah juga, tapi ada bagusnya sebagai mahasiswa farmasi juga solidaritasnya itu tinggi. Gitu kenapa fakta menarik bahwa anak farmasi itu jarang sekali berani memegang alat-alat yang mahal atau alat-alat lab yang mahal. Oke, fakta menarik yang kelima adalah tidak berani memegang hewan penelitian atau binatang penelitian. Nah, ini juga karena isinya, tadi yang aku bilang di fun fact yang pertama, isinya dari mahasiswa farmasi itu adalah perempuan, dan perempuan tidak berani memegang misalkan nih mencit, tikus, dan lain sebagainya. Contoh, ini juga contoh. Jadi, pertama kali masuk lab itu kalau nggak salah mata kuliah farmakologi yang mengharuskan kita memegang mencit dan menyuntikkan obat tadi ke dalam mencitnya. Nah, jadi semua histeris tuh dalam lokal, semua histeris, biasa cewek manja ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ada satu hal lagi, ini juga pengalaman, kalau nggak salahku farmakologi yang menyuntikkan obat ke dalam mencit melalui intraperitoneal atau di bawah perut. Dan ini juga fakta menarik. Jadi si kawan aku satu ini, aku tidak akan sebutkan namanya, di kelompok aku juga. Jadi dia tidak pernah menyuntikkan sekalipun. Dan entah kenapa pada saat itu dia mau mencoba. Umi, aku mau coba dong. Oke, boleh, silahkan gitu. Nah, itu juga di bawah pengawasan dosen pada saat itu, atau asisten dosen kalau aku nggak salah. Jadi suntiklah sama dia. Dan tiba-tiba si mencitnya pada saat dia suntik, entah kenapa tiba-tiba langsung tegang dan mati, langsung nggak ada respon dari si mencitnya. Dan kemungkinan mencitnya mati karena suntikan dari dia itu terlalu dalam sampai mengenai organ dalam dari si mencit. Dan itu kenapa mulai dari situ dia mungkin trauma dan tidak berani lagi untuk menyuntikkan atau memegang mencit sekalipun. Sebenarnya nggak masalah, itu adalah pengalaman, itu adalah belajar. Jadi kalau kita belajar, kita sudah tahu seperti apa kita harus melakukan ke depannya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang fakta yang amat sangat lucu. Kalau sudah masuk lab pasti ada yang histeris, ada yang gitu, seperti itu. Oke, guys. Oke, fakta menarik yang keenam dan yang terakhir adalah banyaknya responsi pada saat masuk laboratorium. Nah, ini juga hal yang paling ditakutkan oleh mahasiswa farmasi ketika sudah mau masuk lab. Ketika jas lab sudah dipakai, semua sudah siap. Yang paling preparing adalah penghafalan pada saat judul itu. Pada saat judul yang mau dipraktikumkan harus tahu judulnya apa, prosedur kerjanya, tujuannya apa, dan itu juga ada responsi atau tanya jawab pada saat masuk lab. Nih masuk nih, contoh. Sudah siap semua, berilah depan lab. Asisten dosen memberikan pertanyaan ataupun dosennya memberikan pertanyaan kepada setiap mahasiswa yang ingin masuk ke dalam lab. Contohnya, Umi, judul ini itu apa? Nah, kalau tidak bisa menjawab, ya meskipun semua alat dan bahan kita sudah siap, sudah lengkap, kita tidak diperkenankan masuk. Kenapa? Prosedur kerja kita tidak hafal, jurnal kita tidak hafal. Itu kenapa mahasiswa farmasi diwajibkan untuk belajar sebelum masuk ke dalam lab. Ya, oke, yang sudah lewat nih sudah bisa jawab. Di dalam ada responsi lagi. Jadi tenang kalian, tidak hanya responsi di depan kelas, tapi juga ada di dalam laboratoriumnya atau di depan lab, tapi juga ada di dalam laboratoriumnya.
Responsinya seperti apa? Oke, duduk masing-masing dengan jarak yang jauh, dipertanyakan lagi seperti ujian gitu. Jadi seperti ujian, masuk duduk, siapkan pena dan kertas, ditanyakan lagi sama dosen atau asisten dosennya. Gini. Nah, dan yang menariknya adalah ketika kita sudah masuk di dalam pun tidak menjamin kita bahwa kita bakalan ikut untuk nge-lab pada saat itu. Kalau nilai responsi kita tidak mencukupi untuk kita masuk ke dalam laboratorium. Bayangkan ketika kita sudah di dalam, tidak menjamin bahwa kita bakalan ikut nge-lab pada saat itu. Itu adalah fakta menarik yang amat sangat bikin greget gitu. Aku sebagai mahasiswa farmasi yang kayak greget, kayak kesel juga, kenapa gitu. Jadi aku pernah dapat nilai yang, kalau nggak salah itu nilai yang diwajibkan 60 kalau nggak salah. Jadi aku di bawah itu, ada juga teman-teman aku yang lainnya, dan itu benar-benar disuruh keluar dan diperbolehkan masuk lagi lab di minggu depan. Bayangkan, kita harus menunggu 1 minggu, dan setelah itu kawan-kawan yang lain sudah di judul yang lain, kita masih stuck di judul yang itu. Itu kenapa mahasiswa farmasi harus belajar. Kalian itu harus belajar kalau mau masuk dalam dunia kefarmasian. Tidak ada kelonggaran untuk anak farmasi. Kalau tidak tahu ya sudah, keluar dan belajar. Dan jadi ketika sudah responsi itu, kalaupun nilainya cukup, oke, boleh praktek. Dan terakhir juga ada responsi. Sebelum keluar lab juga ada responsi. Dan yang paling menarik adalah ini ketika ujian praktek. Ujian praktek ini aku agak sedikit menjauh dari si responsi. Ujian praktek, dan biasanya ujian praktek sudah siap, sudah belajar, sudah ada di luar kepala semuanya. Ketika dipertanyakan, oke Umi silahkan lakukan gini, blank. Nah itu sekali anak farmasi banyak sekali yang seperti itu, dan aku juga mengalami hal yang sama ketika sudah preparing, sudah siap semuanya. Ketika praktek tepat di hari H, aku blank semuanya. Dan itu adalah fakta-fakta menarik yang aku sudah jalanin sebagai seorang mahasiswa farmasi, dan masih banyak lagi fakta menarik yang nantinya aku akan buat di video ini part 2-nya, fakta menarik tentang mahasiswa farmasi. Oke, nah jadi itu aja atau segitu saja hari ini fakta menarik tentang mahasiswa farmasi. Semoga memberikan informasi ke kalian semua, ke teman-teman yang ingin masuk dalam dunia kefarmasian atau menjadi mahasiswa farmasi. Oke. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya untuk tahu kalau aku upload. Forget to follow me on Instagram @rizkiaumay. Y-nya ada 3. Kalian boleh follow Instagram aku, dan kalian boleh nanyain apapun di Instagram, atau kalian boleh DM aku apapun pertanyaan yang mengenai tentang kefarmasian, guys. Oke, segitu dulu video aku kali ini. See you on the next video. Bye.